Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da amma ba'd. Hadirin dan hadirah Bapak Ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah pagi hari ini dalam suasana agak dingin ya, karena hujan dari semalam kalau tidak salah, dan kayaknya merata ya. Alhamdulillah kita masih hidup dan dihidupkan oleh Allah di pagi hari ini. Mudah-mudahan kehidupan yang hari ini saat ini kita nikmati bisa menjadi tambahan modal untuk meningkatkan kualitas kebaikan kita sebagai manusia dan modal untuk melayakkan diri, memantaskan diri menjadi ahli surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bersyukur pagi hari ini karena ternyata di samping kita bisa salat subuh berjamaah, kita pun bisa menambahi pengetahuan kita terkait dengan permasalahan keagamaan kita. Yang pagi hari ini insya Allah saya akan menyampaikan tema terkait dengan pendidikan terbaik dari Allah ya. Dan tentunya tema ini menjadi salah satu tema yang mudah-mudahan menurut saya bisa menjadi solusi. Karena kalau kita ngomongin aspek yang lainnya 2-3 tahun ke depan kita belum bisa menebak, membayangkan ini arahnya kemana nih negeri ini, begitu ya. Saya nggak tahu persis nih moderator ini nanti mau mengarahkannya kemana nanti ya, di pertanyaan ya. Karena tadi sudah disampaikan, biasanya pertanyaannya banyak, nggak cukup waktu. Memang yang paling enak itu dialog sebenarnya. Nah Bapak Ibu yang dirahmati Allah, saya mencoba akan mendialogkan apa yang ada di dalam pikiran saya terkait dengan konsep pendidikan terbaik ini. Dan mudah-mudahan kita bisa mengambil satu ibrah pelajaran bersama untuk kedepannya seperti apa, khususnya bagi kelembagaan Masjid Al-Ikhwan ini ya. Masjid Al-Ikhwan Pak ya? Bukan apa tadi? Kayaknya Bapak ini sudah mendua Pak ya. Karena saya baru lihat juga nih, karena kayaknya udah lama juga saya nggak kemari ya, jadi sudah nggak kenal hostnya ya. Salawat dan salam senantiasa Allah curahkan untuk Nabi kita Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam salah satu hadis menyebutkan salah satu tanda kebaikan, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Jika Allah menghendaki diberikannya kebaikan kepada seseorang, yufaqihu fiddin, maka orang itu akan didorong untuk berupaya menjadi orang-orang yang suka memahami urusan agama. Dan konsep keagamaan yang dipahami dalam konsep Islam bukan sekedar tentang pengetahuan hal-hal yang terkait dengan kegaiban, ketuhanan ansih ya.
Tapi konsep Islam tentang din itu adalah sistem way of life, sistem bagaimana kita menata hidup ini secara holistik, secara general, yang tidak hanya menjadikan orang itu menjadi orang yang baik secara spiritual, tetapi juga baik secara sosial, secara intelektual, secara finansial, semuanya itu ada dalam sistem Islam yang kita kenal dengan ad-din. Nah, untuk mengarahkan agar manusia menjadi orang-orang yang terbaik, maka ketika Allah menciptakan manusia, bukan hanya diciptakan sarana yang berupa alam semesta, bumi dan seisinya, tetapi juga Allah menyertakan di dalam penciptaan manusia ini yaitu petunjuknya. Itulah sebabnya kalau kita membaca konsep Ar-Rahman, suara agak mendengung ya Pak ya. Kalau kita membaca konsep Ar-Rahman Pak, tanda besarnya Ar-Rahman yang kita baca Bismillahirrahmanirrahim, apa sih refleksi bahwa Allah itu Ar-Rahman? Maka yang pertama, Ar-Rahman Allamal Quran khalaqal insan. Jadi tanda kasih sayang terbesar Allah kepada semesta ini adalah dihadirkannya Quran, baru yang kedua dihadirkannya manusia. Kita ini levelnya kedua Pak, level kasih sayang kedua Pak, bukan pertama. Lihat Ar-Rahman, Ar-Rahman Allamal Quran, baru khalaqal insan allamahul bayan, asy-syamsu wal qamaru bihusban. Nah, setelah manusia Allah jabarkan al-bayan, baru Allah hadirkan semesta ini sebagai bayannya. Itulah sebabnya kalau kita membaca konsep Ar-Rahman ini, tidak ada satupun metodologi pendidikan yang terbaik yang akan membaikkan manusia, yang akan mengukuhkan kasih sayang Allah pada manusia, kecuali konsep pendidikan berbasiskan Quran. Kan buktinya sudah banyak. Nabi kita Muhammad ummiyun, gelarnya, sebutannya ya. Komunitasnya juga ummi, disebut jahil. Tetapi dari komunitas yang jahiliyah, dari pribadi yang ummi, ketika dia berinteraksi langsung dengan Quran di bawah bimbingan malaikat Jibril, maka personality kepribadian Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu dikatakan wa innaka la'ala khuluqin azim dalam surat Al-Qalam. Engkau Muhammad menjadi pribadi yang sangat agung. Nah, saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertanyaannya adalah bagaimana cara Allah mendidik Nabi Muhammad, yang kemudian konsep pendidikan yang diterima oleh Nabi Muhammad diduplikasikan kepada para sahabat. Lalu dari para sahabat muncullah figur-figur yang juga menjadi figur duniawi, tidak hanya ukhrawi saja. Siapa? Muncullah sahabat Abu Bakar radhiyallahu anhu, Umar ibn al-Khattab radhiyallahu an, Utsman bin Affan radhiyallahu an, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, belum lagi sahabat-sahabat lain yang tidak disebutkan satu persatu. Itu muncul menjadi pribadi-pribadi khuluqin azim, tidak hanya pada diri Nabi Muhammad tetapi juga pada diri sahabat-sahabat yang mendapatkan duplikasi pendidikan model yang diterima oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dirahmati Allah, hanya yang menjadi permasalahannya adalah ketika kita menjabarkan Quran, lalu Quran kita
Coba pilah-pilah pendidikan di dalam Quran itu seperti apa sih? Kalau kita lihat dalam konsep keluarga, kita bisa memulai dari surat At-Tahrim ayat ke-6. Di At-Tahrim jelas, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jaga diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Jadi goal tertinggi, tujuan akhir dari seluruh konsep tarbiyah pendidikan adalah agar orang itu terbebas dari api nerakanya Allah di akhirat kelak. Namun kalau kita kemudian membaca ayat 179 surat Al-A'raf, Pak, Allah katakan walaqad dara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Ternyata neraka jahanam itu sudah disiapkan oleh Allah untuk siapa? Jin dan manusia. Siapa yang masuk ke dalam neraka ini? Allah katakan lahum qulubun la yafqahuna biha. Baru adzanun la yasma'una biha, baru a'yunun la yubsiruna biha. Ternyata yang menjadi faktor kenapa kemudian orang banyak masuk neraka adalah karena mereka tidak bisa memfungsikan qalbun untuk memahami permasalahan. Jadi antara menjaga anak, menjaga diri dan keluarga dari api neraka, salah satu yang harus diingat adalah bagaimana anak kita, diri kita masuk dalam konsep pendidikan yang dengan pendidikan ini qalbunnya menjadi hidup. Qalbun itu, Pak Ibu, tidak hanya diartikan hati ansih dalam pengertian tempatnya hepar, emosi, perasaan, bukan. Qalbun itu perpaduan antara nalar dan emosi yang dibalur oleh spiritual, itulah qalbun. Jadi qalbun itu tidak hanya bicara satu aspek, karena Allah mengatakan qulub la yafqahun, qalbun yang tidak digunakan untuk yafqahun, dari kata yafqahun faqih. Maka tadi kembali ke hadis pertama, jika Allah menghendaki kebaikan kepada seseorang, Allah akan menjadikan orang itu yufaqihu fiddin. Jadi kata yufaqihu dengan yafqahuna ini seasal, Pak, sama-sama dibentuk dari fa, qaf dan ha. Dari fa, qaf, ha ini muncul kata fikih. Hanya perbedaannya, kalau yafqahuna itu adalah bentuknya mujarrad, sebuah kata yang jika maknanya itu sudah mengandung muatan objek, maka dia akan mengikuti alurnya. Memahami, tidak disebutkan memahami apa, pokoknya memahami. Ini sifatnya terbuka. La yafqahuna itu sifatnya terbuka. Tapi ketika yufaqihu di dalam hadis, itu wazannya dinaikkan menjadi mazid. Jadi faqqaha yufaqihu, tabqihan, orangnya mufaqihun. Jadi ada proses interaksi yang terus kontinu. Nah, itu menggunakan wazannya tadi faqqaha, pakai tasdid di tengahnya. Sama ketika Allah mendeskripsikan tentang kebohongan. Ketika Allah mendeskripsikan tentang kebohongan, Allah jarang menggunakan kadzib, tapi mukadzibin. Fala tuti'il mukadzibin. Misalkan dalam surat Al-Qalam, jangan kamu ikuti orang-orang mukadzib. Itu mulai dari ayat ke-8 surat Al-Qalam. Wala tutil mukadzibin waddu la tudhinu fayudhinun wala tuti kulla halafim mahin. Mukadzib itu bukan hanya pembohong, Pak, tapi orang yang terus menerus dalam kebohongan dan memperjuangkan kebohongannya sehingga kebohongannya dianggap menjadi kebenaran. Ini mukadzib, Pak. Berarti ketika memahami yufaqihu,
proses interaksi pemahamannya itu juga harus maksimal. Nah Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi mendidik anak-anak kita agar terbebas dari api neraka dengan cara memaksimalkan potensi fikihnya. Maka juga jangan salah, orang masih suka salah ngomong, ini ngaji fikih melulu, ente nggak paham, fikih itu adalah batangnya kebaikan. Kata Rasulullah, batangnya kebaikan itu fikih. Cuman jangan dipahami fikih itu dalam pengertian ubudiyah mahdhah hansi, hanya ngurus ritualitas semata, bukan. Karena Quran ini Pak, dari 300.000 lebih huruf yang terangkai dalam 74.000 lebih kata, menyatu dalam 114 surat, 6.230-an ayat, itu tidak hanya bicara ritualitas, tidak hanya bicara ayat-ayat dalam pengertian literal tertulis, enggak. Ayat Allah ini ada yang tertulis, ada yang tidak tertulis, ada yang termaktub di semesta. Lihat surat Fussilat ayat 53 ketika Allah katakan sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim. Ayat Allah itu ya di semesta dan di dalam diri kalian, dan dihadirkannya ayat itu cuma satu tujuannya, hatta yatabayyana lahum annaul haqq, untuk menjadi bayan bahwa Allah sumber kebenaran. Jadi kita tidak bisa memahami kebenaran cuma dari aspek ritual saja Pak, itu salah satu bagian. Quran tidak hanya bicara itu kok. Tadi berapa jumlah katanya dalam Quran Pak? Sekitar 74.000 kata, terangkai dari 300.000 huruf, 6.230-an ayat, 114 surat. Itu rangkaiannya begitu Pak. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Kembali ke pokok masalah. Nah, konsep pendidikan Islam itu seperti apa? Kalau kita mau bicara konsep pendidikan Islam, maka kita harus melihat, membaca bagaimana Allah mengajarkan Quran kepada Nabi Muhammad, yang di dalam proses edukasinya ada dua tahapan. Ada tahapan dari Lauhil Mahfud ke langit dunia, itu yang terjadi di tanggal 17 Ramadan atau di bulan Ramadan, di syahrul Ramadan alladzi unzila fil Quran. Dan ada yang terjadi proses dari langit dunia ke diri Nabi Muhammad melalui dua tahapan Makkiyah dan Madaniyah. Inilah yang rangkaiannya berbeda dengan yang ada di konsep di Lauhil Mahfud. Yang kita baca hari ini, yang ada kita tulis ini, kita baca mushaf ini adalah susunannya berdasarkan rangkaian Lauhil Mahfuz. Tetapi kalaupun kita menggunakan pendekatan Lauhil Mahfuz, tetap surat ini atau Quran ini dibuka dengan Al-Fatihah. Tetapi kalau kita lihat dari tartib nuzul surah, bagaimana proses turunnya, surat Al-Fatihah bukanlah surat pertama, tetapi surat yang kelima. Bagaimana cara memahaminya? Disinilah inti sebenarnya konsep bagaimana cara mendidik atau konsep pendidikan terbaik dari Allah berdasarkan tartib nuzul surah. Walaupun 23 tahun kalau dibagi antara 10 tahun di kota Makkah, 13 tahun di 10 tahun di Madinah, 13 tahun di kota Makkah, 10 tahun di Madinah, rangkaian utamanya adalah 13 tahun membangun hal-hal yang terkait dengan akidah, Pak. Dan tugas kita sebenarnya
Kalau kita membaca Quran surat Al-A'raf ayat 172 173, tugas kita ini hanyalah satu, Pak, mengukuhkan tauhidnya anak kita yang sudah terikat semenjak di alam rahim, ya. Mengukuhkan tauhid dengan apa? Dengan proses pengajaran mengenalkan Nabi Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena ketika kita, siapapun Anda, lahir dari keluarga apapun, mau ibunya kafir, bapaknya kufur, apalagi beriman, semua lahir yuladu alal fitrah, terikat akidahnya kepada tauhidnya Allah, semuanya. Itu kata Rasulullah dalam hadis Bukhari Muslim, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Fitrah yang dimaksud apa? Fitrah yang dimaksud di ayat 172 surat Al-A'raf, wa ashhadahum, di mana manusia sebelum lahir ke bumi itu sudah membuat persaksian, alastu birabbikum qalu bala sahidna, ya kami sudah terikat. Ini syahadatnya sudah ada, Pak. Jadi begitu lahir itu sudah ada. Maka kata Rasulullah, peran utama kita orang tua adalah mengukuhkan tauhidnya dengan cara mengenalkan kemanusiaannya Nabi Muhammad yang memperjuangkan tauhidnya Allah. Jadi nggak boleh diputus nih. Makanya di dalam surat Al-Qalam Allah Subhanahu wa taala membuat catatan, mengingatkan makhluknya, siapapun makhluknya yang membuat dokumentasi, catatan, goresan yang menjelek-jelekan Nabi Muhammad, itu dicatat oleh Allah, diingat betul, karena Allah bersumpah, nun wal qalami wa ma yasturun. Itu dicatat betul, Pak, oleh Allah. Dan surat Al-Qalam ini adalah surat yang kedua setelah pertama Al-Alaq, yang kedua Al-Qalam, yang ketiga Al-Muzammil, keempat Al-Mudaththir, baru yang kelimanya Al-Fatihah. Jadi rangkaiannya seperti itu, Pak. Nah, saya akan coba mengenalkan Al-Fatihah dahulu sebelum masuk nanti konsepnya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, surat Al-Fatihah ini kan adalah surat yang sama dengan Al-Ikhlas. Dari aspek apa? Dari aspek penamaan. Bapak baca hafal surat Al-Ikhlas, Ibu kan nggak nemu kita kata ikhlas di surat Al-Ikhlas, Pak, ya. Adanya apa? Qul huwallahu ahad, Allahu somad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ada nggak ikhlas di situ? Nemu kata ikhlas? Kagak ketemu, Pak. Sama kalau surat An-Nas, qul a'udzu birabbin nas, Al-Falaq, qul a'udzu birabbil falaq, An-Nasr, idza jaa nasrullah, Al-Kafirun, qul ya ayyuhal kafirun, An-Naziat wan naziati gharqa, An-Naba amma yatasaalun anin nabail azim, Abasa wa tawalla, ada Abasa wa tawalla, At-Takwir, idza samsu kuwirat, ada Al-Baqarah, ada Al-Baqarah. Jadi surat Al-Ikhlas dengan Al-Fatihah itu sama konsepnya, menstimulasi kecerdasan kita supaya kulubnya yapkoh, Pak. Karena surga ini disiapkan oleh orang-orang yang disebut dengan ulul albab, yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan, kan begitu. Kalau ulul albab tidak terbentuk, pasti dia masuk neraka. Karena tadi lahum qulubun la yafqahuna biha. Jadi Quran ini sangat mencerdaskan, Pak, menstimulasi kecerdasan kita. Karena dengan kecerdasan itu orang akan masuk surga, kata Allah. Yang disebut dengan ulil albab. Makanya Quran banyak la'allakum ta'qilun. Bahkan di surat Yusuf saja, surat ke-12 ayat kedua, ketika Allah menyebutkan Quranan Arabian la'allakum ta'qilun, Allah merukan Quran dengan bahasa Arab itu agar ente punya nalar yang bagus. Kalau ente mau hidupkan akal ente harus pakai Quran, bukan pakai logika. Logikanya harus logika Quran, nalarnya nalar Quran, bukan nalar yang menduakan atau mengabaikan Quran. Nanti larinya liberal,
nantinya larinya ke apa, pemikiran-pemikiran yang justru menjauhkan manusia dari pelayanannya, pengabdiannya kepada Allah. Itu kalau nalarnya dibangun bukan berdasarkan Quran. Nah, jadi Al-Fatihah dengan alif itu sama, Pak. Pertanyaannya, seberapa paham sih kita paham konsep surat Al-Fatihah ini? Bahkan kalau kita ditelusuri pertanyaannya, Pak, Bapak tahu nggak sih Al-Fatihah itu sebenarnya artinya apa? Al-Fatihah itu artinya pembuka. Pembuka apa? Pembuka surat. Kagak ada keterangan pembuka surat, Pak. Cari mana dalilnya pembuka surat? Kalau pembuka surat mah bismillah. Lihat, semua surat ada bismillahnya. Bahkan bismillah di Al-Fatihah sendiri kan ada ikhtilaf. Ada yang mengatakan juz'un min Al-Fatihah, bagian dari Fatihah. Ada yang mengatakan bukan bagian dari Al-Fatihah. Makanya ada yang mensirkan, ada yang menjaharkan. Tapi terlepas apakah sir dan jahar, yang jelas dua-duanya harus dibaca. Sir dan jahar itu model bacanya, tapi dua-duanya harus dibaca. Jangan yang sir nggak baca, kagak bener. Allah Akbar, Alhamdulillah. Sebentar, itu tadi baca bismillah? Enggak. Kan kata Rasul sir, bukan tidak dibaca, dibaca. Hanya ada yang disuarakan, ada yang tidak disuarakan, namanya jahar, tidak disuarakan namanya sir. Sir itu dirahasiakan. Kalau di dalam surat Al-Mulk, wa asirru qaulakum awijharu bi innahu alimum bidzatis sudur. Kan begitu, Pak ya, Bu? Ente mau sirkan, ente mau jaharkan, Allah tahu. Tapi kalau ente kagak baca, ente kagak bener. Udah selesai. Kan begitu, Pak? Yang kalau ini nggak ikhtilaf, Pak. Ente kagak baca bismillah, surat Al-Fatihah kagak benar, udah selesai. Itu nggak ikhtilaf. Tapi kalau dijaharkan, disirkan, itu ikhtilaf. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apakah Al-Fatihah itu membuka surat? Bukan. Allah hadirkan Al-Fatihah itu untuk membuka. Membuka apa? Membuka Al-Fatihah. Karena di dalam Al-Quran, kata yang dibentuk dari 3 huruf fa, ta, ha, itu muatan maknanya kemenangan, Pak. Semuanya kemenangan. Surat An-Nasr, idza jaa nasrullahi wal, apa di sana terjemahannya? Apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan. Bahkan ada satu surat yang judulnya, temanya Al-Fatah. Surat ke 40 berapa? Halo? Belum kenal. Gimana? Pak moderator, surat ke berapa? Nggak hafal ya. Surat ke-48 yang hadir antara Al-Hujurat 49, 47-nya surat Muhammad. Jadi Al-Fatihah itu adalah sebuah narasi yang dimulai dari bismillah sampai waladhdallin, narasi yang memberikan penjabaran bagaimana caranya kita ini menjadi orang yang bisa memenangkan setiap pertempuran, memenangkan setiap pergulatan, memenangkan setiap kompetisi, wabil khusus kompetisi di dunia menuju akhirat. Begitu, Pak. Makanya kalau dipelajari dari aspek tafsirnya, Pak, nggak ketemu tuh tafsir khusus asbabun nuzul Al-Fatihah itu apa sih, kagak ketemu.
Karena memang tidak semua surat dihadirkan dengan asbabul nuzul. Dan kalaupun dengan asbabun nuzul, ahli tafsir sudah membuat satu batasan, Pak. Al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Pelajaran sebuah ayat itu tidak semata-mata disandarkan kepada kronologis sebab-sebab turunnya, bukan. Tapi pelajaran yang ada dalam Quran itu terikat dengan tulisan-tulisannya, maka updatable. Sepanjang masa Quran selalu update. Kenapa? Karena tidak dilihat dari asbabul nuzulnya ansi. Itu sebabnya tidak semua surat dihadirkan dengan asbabun nuzul, bahwa ada kausalitas betul dalam satu aspek, tapi tidak adanya kausalitas tidak menjadi penjelas bahwa Quran tidak punya tujuan. Enggak, tujuan Quran jelas, hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Hudan untuk apa? Petunjuk untuk apa? Petunjuk agar manusia bisa memenangkan pergulatan di dunia. Kan begitu, Pak. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi Al-Fatihah itu adalah kumpulan ayat yang memberikan narasi, memberikan deskripsi kepada kita how to be the winner. Bagaimana caranya kita menjadi pemenang, menjadi Al-Fatih. Jadi Al-Fatih itu pembuka kemenangan. Muslim adalah Al-Fatih, Pak. Setiap muslim mestinya jadi Al-Fatih, bukan Muhammad Al-Fatih saja. Kan Jakarta sendiri ini kan Jayakarta, Fatahila juga Al-Fatih juga kan, Pak. Kalau kita lihat sejarahnya, Pak, Al-Fatih menaklukkan Istanbul, Konstantinopel, ya kan, sekitar 1450 Masehian. Itu 1470-an, Pak, di Jawa muncul kerajaan Demak, Pak. Jadi di Demak itu sudah ada kerajaan Raden Patah, namanya Patah, sama dengan Al-Fatih. Saya dulu pernah dalam kajian lalu pernah menjelaskan ada 3 buku trilogi tentang Wali Songo, hubungan Wali Songo, Raden Patah, kerajaan Demak, ya Pak. Itu menjabarkan ada korelasinya. Jadi Pak, Ibu, Saudara yang dirahmati Allah, kalau kita baca kerangka besarnya, kenapa Quran dimulai Al-Fatihah? Agar ente, kita semua kaum muslimin menjadi the winner, pemenang pertama. Lah, kalau kenapa sekarang kok jadi tidak pemenang? Berarti ada miss, ada jejak yang terputus, ada tahapan yang tidak berproses, ada langkah-langkah yang tertinggal, ada konsep pemikiran yang tidak nyambung. Ya, karena Quran sudah membuat narasi begitu, Pak. Makanya Rasulullah ditarbiyah oleh Allah bukan dari Al-Fatihah, lalu Al-Baqarah, Ali Imran, lalu menjadi An-Nisa, Al-Maidah, Al-An'am. Kagak. Rasulullah itu dididik oleh Allah bukan begitu. Kenapa? Karena Al-Baqarah itu ayat yang bicara tentang struktur ketatanegaraan, bicara tentang konsep bersosial dalam sebuah negara. Tapi ketika proses yang terjadi dalam rangka edukasi personality di Mekah, itu bukan itu yang dimajukan oleh Allah, bukan. Nah, tahapan inilah yang tidak selalu kita langkahi, Pak. Tahapan inilah yang selalu miss di antara kita. Dan proses ini tidak kita lakukan, Pak. Mohon maaf, Pak Ibu, ketika Allah mengajari kita, mengajarkan Nabi Muhammad tentang tauhid, tentang akidah,
Allah tidak mengajarkan dengan model kayak kita dogma, pokoknya ente yakin. Nah, kagak Pak, Allah gak pernah ngajarin cara itu. Tauhid, akidah yang diajarkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad adalah akidah yang berlandaskan qalbun yafqahun. Mau tahu? Lihat aja surat Al-Alaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Kan begitu Pak ya? Bacalah olehmu Muhammad. Apa yang dibaca nggak disebutkan, apa yang dibaca objeknya nggak disebutkan. Padahal Iqra itu adalah sebuah fiil, sebuah kata kerja yang membutuhkan objek. Objeknya Allah nggak sebutkan Iqra, tapi yang didekatkan bismi metodologinya. Bacalah dengan melibatkan, menghadirkan nama Tuhanmu. Siapa Tuhanmu? Tuhan yang telah menciptakan semesta ini, Tuhan yang menciptakan kamu Muhammad min alaq, dari segumpal darah. Ilmu apa ini? Ini ilmu sains, ini ilmu biologi. Jadi Allah mengajarkan Nabi Muhammad tentang akidah Pak, itu narasinya dengan ilmu pengetahuan alam, bukan dogma. Yakin, yakin, yakin. Gimana yakinnya? Gue penting yakin, kagak yakin ente masuk neraka. Bukan, itu bukan ajaran Islam Pak. Rasulullah tidak pernah dididik dengan pendidikan seperti itu, tidak. Makanya apa yang disampaikan oleh Rasul itu merupakan sebuah revolusi Pak. Tidak hanya revolusi karakter, tapi revolusi sosial, revolusi pemikiran. Semuanya itu bergerak karena Quran itu bergerak. Quran itu mengajarkan pergerakan, Quran mengajarkan perubahan, Quran mengajarkan dinamika. Itu Quran Pak. Makanya apa yang disampaikan oleh Rasulullah itu membentur cara berpikir masyarakat pada waktu itu. Makanya ketika turun surat yang kedua Al-Qalam, Muhammad dibilang orang apa Pak? Gila. Bahasa Arabnya gila apa? Majnun. Pak, Ibu tahu arti majnun yang benar? Majnun yang benar itu bukan gila dalam pengertian otaknya, kadar otaknya di bawah, kecerdasannya di bawah, intellectual quotientnya di bawah 100, bukan itu. Yang disebut gila itu bukan karena akalnya tidak bekerja dengan baik, karena kapasitas akalnya, volumenya kurang, bukan. Gila itu diambil kata dari jin nun. Kalau menurut ilmu sorof, majnun yang artinya gila itu adalah isim maf'ul. Isim maf'ul itu kata yang menjelaskan bersifat pasif. Orang yang dimasuki jin itu majnun Pak. Jadi dianggap gila karena otaknya, pemikirannya dirasuki oleh sesuatu yang menurut orang irasional. Itu gila. Majnun ente. Maksudnya apa? Ente kok pikirannya tuh di luar pikiran kita. Ente ada pemisiknya nih. Itu majnun. Pak, kalau Bapak baca Quran, gimana Bapak tidak dibilang majnun oleh orang-orang? Karena yang masuk pikiran kita itu Allah, dari Allah yang maha. Nabi Muhammad didatanginya kan sama malaikat Jibril, dibimbingnya. Makanya mereka kaget, kok bisa ya Muhammad bisa begitu? Ini kita nggak ngudeng. Apa nggak ngudeng itu? Nggak ngudeng Pak ya? Nih kok begitu ya? Begitu Pak, karena out of the box. Waduh, bahasanya apa lagi? Di luar dimensi ruang dan waktu Pak. Masya Allah. Islam itu mengajarkan kita menjadi futuristik dalam konteks memang harus bisa melewati ruang dan waktu Pak. Islam itu ngajarin kita berpikir bebas ruang dan waktu.
Kan sama. Nabi Muhammad itu kan udah mengalami proses seperti itu Pak ya. Makanya hiburannya Rasulullah ketika istrinya wafat, Khadijah pamandanya meninggal, Abu Thalib datang ke negeri Taif ditimpukin, ya kan? Apa hiburannya? Allah kasih hiburan apa? Isra Mi'raj. Isra Mi'raj itu kan Rasulullah dibebaskan, yang disebut berkah itu Rasulullah itu dilepaskan ketergantungan pada dimensi ruang dan waktu, sehingga Nabi Muhammad masuk dalam dimensinya malaikat. Ta'rujul malaikatu warruhu ilaihi fi yaumin kana miqdaru khamsina alfasana, surat Al-Ma'arij. Rasulullah masuk ke dalam dimensi ruh dan malaikat ketika dia menemui Allah, melakukan perjalanannya 1 hari dia, 50.000 tahunnya manusia. Itu Rasulullah. Kalau Rasulullah tidak diputus ketergantungan dimensi ruang waktunya, Rasulullah itu hancur secara fisik Pak. Karena dia menembus batas-batas yang sekarang dicari dengan istilah time tunnel, lorong waktu. Makanya perjalanan ke Isra Mi'raj itu nggak sampai semalam. Perjalanan lebih dari 1000 km dari kota Mekah ke Palestina, Yerusalem itu tidak ditembus 1 bulan naik onta. Itu mah dimensi manusia Pak. Makanya Rasulullah ketika Isra Mi'raj juga diperlihatkan surga dan neraka. Nah, surga neraka itu kan dimensi suatu tempat yang tidak ada keterikatan dengan waktu Pak. Bapak Ibu kalau masih terikat waktu, Bapak Ibu nggak layak masuk surga, karena di surga nggak ada orang tua, ya kan? Nggak ada orang yang sudah sepuh, kagak ada. Mohon maaf nih, yang sepuh-sepuh nggak layak masuk surga Pak. Kan begitu. Karena kalau Bapak masuk surga, Bapak diputus dimensi ruang waktunya menjadi muda, nggak tua-tua Pak. Kalau di dunia Mak, muda terus kita dimarahin sama ibu bapak kita. Kamu kayak anak kecil terus gitu Pak ya. Coba di rumah kayak anak-anak melulu, udah sana udah gede juga, udah kuliah kerja, kan begitu Pak. Dimarahin Pak. Kalau kita mah, kalau kita lepas dari dimensi ruang dan waktu, nggak, di sana mah dimanja sama Allah Pak. Ente mau apa sih? Kan begitu. Kan di dalam surat apa? Al-Insan kan begitu Pak ya. Wa yatufu alaihim wildanum mukhalladun. Wa idza ra'aitahum hasibtahum lu'lu'an mansura. Wa idza ra'aita thamma ra'aita na'ima wa mulkan kabira. Aliyahum thiyabu sundusin khudru wa istabrak wa hullu asawira min fiddah wa saqahum rabbuhum syaraban tahura. Enak Pak, enak banget surga. Nah ketika bicara tentang tidak ada dimensi ruang waktu, orang juga bilang Muhammad lo gila ya, kan begitu Pak. Jadi apa yang diajarkan oleh Rasulullah itu kadang lewat batas waktu tadi. Jelasin tentang ketuhanan, akidah, menjelaskan Allah Rabb itu dengan pendekatan, kalau sekarang bahasa sekarang sains Pak, ilmu pengetahuan alam. Tentang kita harus mengenalkan tentang apa? Tentang Allah Pak. Bahkan kalau kita membaca surat Al-Insan surat ke-76, yang sebenarnya surat ini urutannya setelah surat Al-Haqqah, Pak Ibu, Bapak Ibu bisa lihat tuh. Hal ata 'alal insani hinum minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Inna khalaqnal insana min nutfatin amsyajin nabtalihi faja'alnahu sami'an basira. Di situ kata Allah, apakah sudah datang padamu manusia hinun, sebuah momentum, sebuah peristiwa yang bisa menjadi momentum
yang menyadarkan adanya adhar perjalanan waktu, lam yakun sya'an madhkura, bahwa kamu sebelumnya tidak ada. Jadi kita disuruh oleh Allah, Pak, membuat sesuatu yang bisa mengingatkan dan menyadarkan kita bahwa kita ini asalnya tidak ada. Maka ayat keduanya di surat Al-Insan mengatakan, inna khalaqnal insana min nutfah amsyaj nabtalihi faja'alnahu sami'an basira. Nutfah dengan alaq itu ada hubungan. Tuh, nerangin tentang akidah, tentang Allah. Nabi Muhammad disuruh menggunakan pendekatan khalaqal insana min alaq, dan bahasa itu bahasa tidak ngudeng bagi orang jahil. Oh, bahasa apa ini? Nah ini, Pak, konsep edukasinya. Makanya orang-orang yang masuk di dalam pendidikan Islam, Pak, di kepalanya, kalau orang itu sudah hafal Quran, Pak, di kepalanya itu muncul ada 74.000 lebih kata yang bergerak, dinamis, menstimulasi kecerdasan intelektualnya, menstimulasi kecerdasan spiritualnya, menstimulasi kecerdasan emosionalnya. Pasti orang itu akan jadi orang yang memiliki karya terbaik. Hari ini gimana tuh? Banyak anak-anak kita terpasung dalam bentuk hafalan, tidak bisa move on karena dia terpasung oleh kata-kata yang mati, sehingga dia menjadi orang yang statis. Bahkan terkadang, mohon maaf, kita suka nih, kita punya anak-anak lagi tahfidz nih, nggak boleh pokoknya difasilitasi, ditempatkan yang paling enak. Orang belajar Quran itu bukan begitu. Makanya di dalam fikih ekonomi Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah memutus tidak melanjutkan subsidi anggaran terhadap orang-orang yang belajar Quran karena dikhawatiri mereka menjadikan itu sebagai pelarian. Daripada gue kerja susah, mendingan gue belajar di Quran aja supaya dapat tunjangan. Itu sudah terjadi, Pak, di zaman Umar ibn Khattab. Dan hari itu pula yang hari ini kita jual ke masyarakat. Belajar Quran menjadi orang yang statis, tidak dinamis. Padahal 74.000 kata yang ada di Quran yang masuk di kepalanya orang beriman itu adalah kata-kata yang hidup, bukan kata-kata mati, Pak. Kata-kata yang bergerak. Ya, kalau Bapak pelajari huruf-hurufnya saja, antara huruf alif, ba, ta itu punya karakter yang berbeda. Kita mah hari ini masih bingung. Ente kenal huruf hijaiyah enggak? Kenal. Berapa hurufnya? Ntar ngitung dulu. 30. Kebanyakan 30. 29. Kebanyakan. Hostnya ditanya lagi, berapa, Pak? Hostnya rajin ngaji, Pak, ya kan? Di Al-Insan ada, di ini ada, kan? Ditanya huruf hijaiyah kagak nyambung. Aduh, kan kasihan, Pak. Berapa, Pak, huruf hijaiyah? Segini banyaknya nggak ada yang jawab. 28. Dari 28 huruf hijaiyah yang susah bergaul, huruf apa saja? Itu fitnah. Ayo, apa? Ibu-ibu mulai mikir nih. Jadi selama ini ngaji itu kemana aja ya? Nah, Pak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, di huruf hijaiyah itu, Pak, hanya ada 6 huruf yang susah bergaul. Alif,
Jangan loncat ibu. Ibu senangnya loncat-loncatan kan. Ro, alif, dal, zal, ro, zai, satu lagi apa? Sin. Gimana sin? Wawu pak. Itu karakter pak. Itu karakter. Kalau tozo biar susah masih mau gabung pak. Lihat hurufnya bisa disambung depan belakang tengah ya kan? Betul nggak pak? Ini jangan-jangan nggak kegambar juga nih. Nah bapak ibu yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, saya kembali ke pokok masalah. Jadi apa yang diajarkan oleh Rasulullah itu adalah out of the box pak. Keluar dari kotak. Apa yang dipikirkan oleh orang jahiliyah pada waktu itu, nerangin Allah kok nyambungnya dengan alaq, dengan gumpalan darah yang notabene di era itu orang kagak ngerti pak, karena bahasa alaq yang dikenal dalam dunia kedokteran dengan istilah zigot, sesuatu yang menggantung di dalam perut rahim seorang wanita, itu baru diketahuinya tahun 1900 Masehi. Nabi Muhammad tahun berapa pak? Kalau kita ngitung tahun 600 Masehi aja ke tahun 1900, itu sudah ada 1300 tahun. Itu yang disebut out of the box. Hari ini kita sering ketinggalan pak. Kok bisa ya? Hari ini kita ngomong digital di kalangan kaum muslim itu masih bingung pak. Apa itu digital? Apa itu token? Sekarang kan begitu pak ya? Betul nggak pak? Apa itu blockchain? Hari ini kita tergagap-gagap pak. Nah kenapa? Karena kita tidak pernah menjadikan Quran menjadi konsep di dalam mendidik kita. Quran itu mengajarkan dari awal out of the box pak. Orang di dunia suruh ngomongin akhirat, coba nyambungnya di mana pak? Lihat ayat-ayat yang menceritakan tentang akhirat. Loh kita dunia aja belum beres kok sudah ngomongin akhirat. Kita hidup aja belum rapi kok sudah ngomongin mati. Kan begitu pak ya? Out of the box. Quran itu mendidik kita seperti itu. Makanya stimulasinya jalan pak. Itulah sebabnya generasi-generasi awal muslimin salafus soleh sampai generasi pertengahan sebelum Eropa jaya, Islam yang mengantarkan Eropa menjadi penguasa hari ini. Islam. Ketika Eropa tidak tahu cara mandi, Bapak bisa baca buku tentang sejarah gelap raja-raja Eropa, itu terbitan Gramedia Pers pak. Itu di daerah Prancis pak. Itu masih banyak ratu-ratu untuk menjaga kekenyalan tubuhnya, kemulusan kulitnya, mandinya pakai darah, dan cara bunuhnya itu dengan cara disayat hidup. Banyak kasil-kasil pak, itu nggak bisa terjangkau. Itu banyak anak-anak gadis meninggal dibawa masuk, dikasih orang tuanya kasih duit pekerjaan, dia nggak pulang-pulang, itu sudah jadi mayat. Jenazahnya digantung, darahnya ngucur, itu buat mandi. Itu di Eropa pak. Itu masih tahun 1500-an pak. Itu tahun 1400-an ketika Islam sudah datang ke Eropa mengambil alih Konstantinopel. Yang ngajarin mandi itu Islam pak, bukan Eropa. Eropa mah dulu makanya kenapa pakai minyak wanginya wangi-wangi banget, untuk melawan bau badannya yang nggak mandi selama lebih dari seminggu, bahkan ada berhari-hari, termasuk tadi. Saya baca buku itu ngeri pak, masya Allah, segini
Gelapnya Eropa, Pak, mandinya itu pakai darah. Kalau kita mah Pak, dari zaman Nabi Muhammad ada. Bapak baca hadis Bukhari tentang berwudu. Rasulullah pernah ditanya tentang manfaat sholat dalam konteks kebersihan jiwa. Rasulullah membuat ilustrasi, apa pendapatmu jika ada orang mandi sehari 5 kali? Coba, di daratan Saudi yang notabene nggak jarang sungai, Rasulullah ngomong mandi berapa kali Pak? 5. Bapak mandi berapa kali? Kita yang di depan aja ada walungan Pak, ya kan? Sungai di mana-mana. Aduh, cuman kalau dulu mungkin terang banget Pak. Ya. Saya ingat dulu tahun awal-awal 90-an masuk ke Petojo Pak ya. Kata pengurus masjid, Miftah, tahu nggak itu Sungai Ralin? Iya, kenapa Be? Itu dulu aneh mandi di situ. Kenapa? Jernih. Tahun berapa Be ya? Itu Ralin Pak. Tahu Ralin? Sebelum ke Monas, sekitar Monas Pak. Petojo. Jadi masuk, nanti jalannya masuk ke Tanah Abang 1, Tanah Abang 2 Pak. Wali Kota Jakarta Pusat ya. Saya lah hampir 10 tahun di sana Pak. Jadi begitu Pak. Itu mandi di situ. Rasulullah udah ngomongin mandi 5 kali loh Pak. Kita kan mandi kalau ada mandi yang terpaksa Pak ya. Betul nggak Pak? Ada yang mandi terpaksa? Mandi wajib kan mandi terpaksa Pak ya? Kita mandi aja dibikin dipaksa sama Allah Pak. Coba, orang barat, orang kafir ngerti mandi wajib? Kagak. Kalah sama kucing, kalah sama ayam Pak. Si jantan ngejar betina, habis mendatangi betina, kose-kose tayamum Pak. Ngerti tayamum? Kalau mereka lagi rapat aja siang-siang tiba-tiba keluar hubungan blek keluar boro-boro mandi Pak. Sampai sekarang ada nggak? Ada. Nah kalau ada orang Islam nggak ngerti mandi wajib, terlalu. Kan begitu Pak. Dan jangan lupa Pak, survei sudah saya pernah membaca salah satu analisis. Hari ini banyak anak-anak kita laki-laki yang sudah mimpi basah belum tahu mandi wajib. Pak, punya anak muda nggak di rumah? Tanya, sudah ngerti mandi wajib, pernah diajarin nggak? Demi Allah, saya yakin kalau tanya ini bapak-bapak yang hadir nih dari ujung ke ujung, berapa yang pernah ngajarin mandi wajib ke anak laki-lakinya? Ada nggak Pak? Coba. Halo Pak, udah ngajarin, alhamdulillah. Pak moderator, aduh, di sekolahannya katanya melepaskan. Hari ini begitu Pak, ini problem kita. Jadi Islam itu, konsep pendidikan Islam itu begitu Pak. Kita disiapkan sebagai penang dengan apa? Belajar akidah pun harus memahami pengetahuan yang berkembang, termasuk yang hari ini kita pahami dengan konsep natural science, ilmu pengetahuan alam. Jadi enggak Pak, Islam tidak pernah mengajari tauhid semata-mata dengan dogma, dengan yakin tanpa pernah melibatkan pemikiran. Karena justru orang yang banyak masuk neraka dalam surat Al-A'raf ayat 179 adalah lahum qulubun la yafqahuna biha. Udah setengah nambah ya, kita cukupkan di sini. Mungkin khawatir nanti ada pertanyaan-pertanyaan, jadi mohon maaf ini masih panjang tapi terpaksa kita harus selesaikan di sini. Terima kasih Pak Ibu yang mati Allah atas perhatiannya. Silakan jika ada yang mau ditanyakan. Saya akhiri dulu dengan doa kifaratul majlis Pak ya. Ya, silakan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.